selamat pagi semuanya. Kali ini aku lagi ada di docking kapal Muara Angke. Kemarin kan aku sempat ngonten tentang kapal Baget Lautan Jaya 5 yang repair karena kapalnya banyak yang bolong dan rusak. Nah, hari ini kapal itu udah selesai dan jadi dan akan diangkut kembali ke terminalnya di Muara Baru. Aku akan ikut ke sana naik kapal bersama kapten dan krunya. Ikuti terus ya. Bareng Pak Dani juga. Ayo, udah datang. Ayo, kita masuk. Nih, jam segini belum banjir. Oh iya, mulai banjir jam berapa, Pak? Naik jam 8.09 udah mulai. Oh. Nah, jadi kalau mau naik ke kapal sebisa mungkin pagi sebelum jam 8 ya. Karena kalau udah jam 8 nanti airnya naik dan kalau mau naik kapal harus berenang dulu. Nah, mumpung masih surut, kita buru-buru. Halo. Mau berangkat tuh. Pindah. Pak, Pak. Pak, bentar, Pak. Oh, masak, Pak. Oh, Pak. Iya. Nah, ini kapalnya. Kapalnya sudah jadi, guys. Naiknya lewat tangga ini. Oke, hati-hati. Serem ya. Jadi ini di bawah udah rapi tapi di atas masih berantakan karena nanti masih diberesin sendiri. Masuk sana semua. Ini gudangnya di sana. Ini kayaknya masih pada tidur. Udah bangun. Oke, beginilah suasana pagi-pagi di kapal. Suasana pagi-pagi di kapal kayak gini. Jadi kalau masih pagi itu anginnya nggak deres ya, masih enak, sejuk. Nah, itu kapal yang kemarin baru aja masuk, yang kapasitasnya 2 kali lebih lebar. Kapal ini namanya kapal Baget Lautan Jaya 5. Jadi tempat istirahat ada di sana, tempat kemudi juga ada di sana. Ini mau persiapan dulu. Nah, kabel-kabelnya harus dilepas karena ini masih nyambung ke bawah. Jadi sebelum jalan dipastikan dulu semuanya udah ready, nggak ada yang nyangkut. Itu warungnya Pak Dana, si Pak Mandor di docking Muara Angke. Tadi kulihat dia masih masak-masak bareng istrinya untuk persiapan buka warung. Docking ini buka mulai jam 6. Jam 6 buka pintu gerbang. Tapi kalau aktivitas sih masih belum ada ya. Masih persiapan. Oh, tenang aja udah. Oke. Jadi ini udah mulai dihidupkan dan jalan. Beranjak dari docking ke Muara Baru, docking Muara Angke ke terminal kapalnya di Muara Baru. Nah, ini aku sekarang udah berada di Anjungan Kapal. Tadi naiknya
Jadi di depannya itu terhalang barang-barang yang tertumpuk di depan. Jadi kaptennya nggak kelihatan pandangan ke depan, jadi bingung mau belok kanan belok kiri. Apalagi ini di docking banyak banget kapal di kanan kiri, jadi keder juga, kayak kaptennya keder. Nih kita lihat ya. Nah, karena masih rapet banget ya kanan kirinya. Kapal-kapal yang parkir, nah itu aja nyentuh. Jadi ada yang bantuin di depan sana, ada yang bantuin mengarahkan kapal biar sesuai dengan treknya, nggak nyenggol kapal di sebelah-sebelahnya. Bangkit Lautan Jaya 5. Kita lihat seberangnya kayak apa. Tadi kita dockingnya tadi ada di sana, dan kita akan keluar menuju Muara Baru melewati kapal-kapal kecil. Ini biasanya kapal-kapal kecil ini kapal pengangkut cumi. Ya. Sebentar lagi berarti transit 11. Ya. Ini udah masuk ke Antasena, Bang. Ini udah di Antasena. Oke. Ya. Siap. Ya, makasih, Bang. Assalamualaikum. Itu tadi dari ininya Muara Baru. Muara Baru. Ntar kita lapor Antasena. Kita kontak ke Sabandar, lapor masuk. Itu yang dilaporin apa aja, Mas? Dokumen. Oh, dokumen. Kan dokumen komplit, Mas. Antasena itu ya, Pak ya? Lapor Antasena dulu, Mas. Ntar baru lapor dari ini perhubungan, ntar habis ini lapor Sabandar. Oh, ada tiga lapis ya? Perikanan, perhubungan, Sabandar. Nah, jadi sekarang untuk berlayar tuh peraturannya lebih ketat ya, Mas? Lebih ketat. Minimal 18. Jadi minimal 18 tahun baru boleh ikut berlayar. Kalau pengalaman jadi kapten udah berapa lama, Mas? Laut tuh di laut lama, Mas, puluhan tahun. Lulus sekolah langsung terjun. Jadi ABK dulu apa langsung kapten, Mas? Pertama ya ABK, Mas. Naik peringkat terus, Mas. Bertahap kayak naik tangga, Mas. Dari 1 sampai 10 ya sampai 10. Naik. Kan jadi wakil dulu, Mas. Baru jadi tekong. Itu prosesnya berapa lama, Mas? Ya tergantung kepercayaan bos, Mas. Setahun satu trip, kalau bos percaya ya langsung, kalau bos ada kapalnya. 10 tahun kalau belum ada kapalnya, kalau belum ada bosnya belum percaya ya masih, Mas. Tergantung itu nasib, Mas. Kalau itu nggak kayak orang sekolah datar hingga beda nasib. Kalau nasibnya mujur mah jadi wakil 1 trip aja udah bisa jadi tekong. Kalau yang nasibnya belum mujur ya 20 tahun tetap aja, Mas. Paling jauh kemana, Mas? Ini Samudra India, Mas. Samudra India. Pakai kapal ini? Oke. Ini operasinya di Samudra India. Ini nggak di lautan, ini laut lepas ini. Terus kalau ada ombak itu mitigasinya apa, Mas? Apa langkah-langkahnya biar tetap aman? Menghindar, Mas. Sampama kan di sini kan dipantau dari rumah, kan ada radio itu, ada kotak dipantau. Kita buka dipantau istri, dipantau ntar sampama litang sekian, bujur sekian kok, gelombang sekian, kan ada pantuan. Iya. Ya, dari GMKG sama itu kan ntar kita menghindar, oh lintang sekian mending menghindar. Kalau terlalu parah ya berlindung, Mas, ke pulau. Oh, tetap ada acuannya ya? Iya. Nggak asal jalan? Iya, enggak. Kan dari rumah dipantau terus setiap hari, Mas, gelombang sekian, angin sekian setiap hari, dari tanggal sekian sampai sekian dipantau terus, Mas, dari rumah. Ya kayak dulu, kalau dulu kan manual, sekarang kan dipantau terus. Sekarang kan yang operasi ke utara manual kan banyak pakai pakai wifi, Mas. Kalau ini belum pakai wifi. Kalau pas gelombang gede naik, Mas, dari situ sampai sini kena ini. Oh, itu kena? Kena.
Makanya ini lampu sering pada konslet mas. Tapi kita seringnya menghindar terus, jarang, belum tentu, kalau nggak terlalu parah belum tentu berlindung ke pulau mas. Kan jauh mas dari pulau. Dari pulau ke dari tempat berlayar ke pulaunya itu jauh ya? Ya bisa nyampe 4 hari, 5 hari, 4 hari 5 malam, 5 hari 5 malam. Paling geser berapa kota, satu kota kan 60 mil. Kalau gelombangnya masih bisa dijangkau ya lari di tempat mas. Ngikat perempuan sambil lari, kayak pasang jangkar ibaratnya di sana, tapi kan nggak pasang jangkar. Berarti sambil lari gini terus nahan, itu namanya lari di tempat. Nahan gelombang sama arus biar nggak hanyut. Kalau nggak ditahan pakai lari di tempat, rumpun bisa putus mas. Oh sekalian nyalain mesin berarti ya? Iya masuk jalan terus, lari di tempat, tetap di situ tapi nahan. Sampama perkiraan kok arus sama angin 1 mil ya, nahan 1 mil, larinya diukur kira-kira. Yang paling parah sampai gimana mas kondisi kapalnya? Pernah sampai guling apa enggak? Ini pernah mas, ini mau tenggelam udah pernah. Air udah segini mas di atas palka. Udah ada, iya ada yang nangis, ada yang adzan, itu udah naik situ gelombang. Pas kita mau berlindung ke pulau, tapi kita tarik parasut kurang cepat, dihantam dari samping 3 kali udah. Ini udah nggak kelihatan mas, ini kapal udah nggak kelihatan. Tapi kan kamar mesin masih aman. Oh nggak tenggelam? Kamar mesin kan tertutup, utama kan kamar mesin mas. Kalau kamar mesin udah tenggelam ya udah wassalam. Kalau sini kan air keluar masuk mas, ini kan ada lubangnya itu, iya, keluar masuk ya. Pokoknya yang penting kamar mesin nomor 1, kamar mesin masuk ya wes wassalam. Itu berarti prosesnya nggak perlu ditolong orang lain, kapal lain itu bisa berdiri sendiri lagi? Iya berdiri kan, begini mas udah nggak, tapi kan jalan-jalan dia ngangkat jalan. Tapi kan kamar mesin itu pas ada di sini, wah. Nah, itu situasi di depan. Jadi kalau pas sempat kapalnya tenggelam, airnya udah sampai sini nih. Tapi untungnya ruang mesin masih aman, jadi masih bisa lepas dari ombak. Kunci utama mesin mas, kamar mesin. Kalau kamar mesin masih aman, insya Allah aman. Bukannya kamar mesin itu di bawah ya mas? Ya di bawah kan tertutup mas, dia kan bisa nyedot ke kamar mesin. Kalau kamar mesin udah tenggelam ya mesin mati semua udah mas. Oh, kamar mesin itu berarti kedap ya? Kedap udara? Udah terbuka, tapi kalau pintu tutupan air nggak bisa masuk. Mendung lah. Kalau ini rencana mau berlayar kemana lagi mas? Ya ini izinnya kan sana mas, izinnya di Samudra India, laut lepas. Kalau di Muara Baru berarti ini ngapain? Sandar mas, dari sandar masuk bongkar muat, perbaikan. Oh nanti perbaikan di atas, perbaikan Iya. atas ini di Muara Baru. Muara Baru. Baru kalau ini udah selesai semua. Selesai semua baru cek fisik dulu, baru cari ABK kumpul, baru berangkat mas. Biasanya berapa lama prosesnya mas? Berangkat? Untuk proses ini Ya, perbaikan? nggak bisa ditentuin mas, tergantung kerusakannya mas. Ya kalau nggak ada ini biasa 3 minggu standar segitu mas. Tapi ini udah sebulan. Ini kerusakan agak banyak, itu pipa flisher kastorit kan depan belakang dibongkar. Ini kan lama nggak naik docking lah, di docking kemarin di dock seminggu. Di dok itu cuman perbaikan bawah. Bawah ya, cek kipas, kontrol as kemudi. Dan nanti untuk perbaikan intinya justru nanti akan dikerjakan sendiri ya Pak? Ya di Muara Baru nunggu tukang mas, panggil tukang. Oh ada tukang juga? Spesialis apa mah, tukang las, tukang pipa, tukang kayu, tukang biper mas. Udah ada Spesialis ya bagiannya masing-masing. Iya karena kan demi keamanan Ya. mas. Ntar sini kalau di Muara Baru lihat kapal berangkat mas, naikin rumpon, batu, tali segala macem banyak.
Kalau di Muara Angke kan jarang cakalan, kebanyakan cumi. Oh, yang kapal kecil-kecil pinggir tadi itu. Enggak, cumi kapal yang ya GT30, GT100 ada, tapi dia kan nggak bawa rumpun. Dia sistem mancing nggak pakai jaring. Kalau ini kan pakai jaring, Mas. Kalau cumi pinggir kan sistem jaring, tapi dia sistem jala. Beda. Kalau ini sistem apa? Ini jaring pakai cincin-cincin. Lebih lebar ya berarti ya? Ya, ini jaringnya gede-gede ini, tapi bedanya dia pakai 1 in, kita paling kecil 2 in, Mas. Berarti 2 in sama 4 in. Kalau 1 in nggak boleh. Ikan kecil naik nggak boleh. Kalau melaut itu yang di bawah apa aja, Mas? Yang di bawah? Iya. Yang di bawah udah ada dari sini, Mas. Perbekalan. Itu Ya. makanan-makanan? Ya, perbekalan beras, mie goreng semua, Mas. Bahan pangan udah, Mas. Itu untuk stok berapa bulan? 2 bulan, Mas. 2 bulan. Kalau habis? Kirim, Mas. Setiap biasanya 2 bulan pertama kirim, ntar sebulan kirim biasanya gitu, Mas. Tapi kalau beras yo biasanya stok buat 5 bulan, Mas. 2,5 ton pertama bawa biasanya. Itu untuk sekitar 30 orang ya di kapal? Iya, dia 30 lebih, Mas. Sekarang cakaran ya 35. Berarti ada tukang masaknya? Ada koki 2 orang. Ada bagian masing-masing, Mas. Mesin ada. Kalau yang koki berarti kalau pas lagi narik jaring ikut narik juga Pak? Enggak? Kalau jamnya masa yang nggak narik, Mas. Oh, tergantung dia lagi seru Iya. apa enggak ya? Susah nggak sih, Mas, memimpin 30 orang? Ya. Kan pasti karakternya berbeda-beda. Beda. Ya. Kadang di rumah aja anak 4, Mas. Saat kan ya anak sendiri aja beda-beda, apalagi ini kan beda kecamatan, beda orang, beda prinsip kan beda, Mas ya. Iya. Ya kadang tapi kan kita yang penting akur, Mas. Sono gimana caranya gitu, Mas. Kita kan senasib, Mas. Kalau di kapal itu senasib udah, ya. Sama-sama jauh. Iya, senasib. Sama-sama jauh dari keluarga, di tengah Iya, laut. senasib. Jadi Dia kalau- dapat 1.000 ya 1.000. Tapi sedih, Mas. Nelayan sedih. Sedihnya kenapa, Pak? Apa? Sekarang kan ya paling cepat sekarang 6 bulan, Mas. 6 bulan jauh dari keluarga. Kalau ABK kan nggak dengar kabar keluarga, nggak tahu perkembangan zaman. Kalau ada pilihan ya pengen kerja di darat semua, Mas. Kalau ada bandingan. Untung nelayan kan nggak pakai jasa, Mas, mendingnya gitu aja. Nggak pakai jasa, orang nggak sekolah juga bisa kerja. Yang penting apa, mau aja ya. Dan Semangat. fisiknya kuat ya, Ya. Mas ya. Apa fisik-fisik? Kalau meriang-meriangan di kapal. Ya itu, kalau sakit, Mas, kasihan. Obatnya kan obat warung, Mas. Obat warung kan obat beli kayak sampah mencet, entrostop, obat itu obat-obat bukan dari, kan obat beli berarti kayak seperti tetra, obat gitu, nggak obat resep dokter, enggak. Berarti saya namain itu obat dari warung. Berarti nggak ada dokter kalau di kapal ya, Mas? Enggak. Iya. Kalau ada dokter main lah, Mas. Jadi berarti sebelum berangkat itu nyiapin dulu ini kru ini butuh obat apa aja gitu, sakitnya apa aja gitu. Wah, biasanya yang dibawa proma, obat mencret, obat batuk, obat sakit kepala. Obat-obat standar. Iya, obat biasa, obat warung. Terus kalau ada yang sakitnya parah di kapal terus gimana, Mas? Ya bisa mampir pulau, Mas. Oh, dititipin ke rumah sakit gitu? Iya, coba antisipasikan ke pulau gimana perkembangan. Kalau terpaksa nggak bisa ya kirim pulang, Mas. Nah, jadi di Muara Baru ini tempat untuk memperbaiki kapal bagian atasnya.
Nah ini udah mulai prepare, merapikan, dikasih atap biar nggak panas untuk membersihin bawah ini dan atas sana. Kalau di Muara Angke tadi kan spesial untuk beresin bagian bawah kapal ya, yang bocor dan sebagainya. Nah kalau yang di Muara Baru ini yang sisi atas kapal. Bangkit Lautan Jaya 5 yang lagi diperbaiki di sini. Dan di sini juga banyak kapal-kapal lain ya. Karena emang di sini tempatnya perbaikan bagian atas kapal. Kita lihat di sini. Siapa? Lagi perbaikan. Kayu-kayunya dipahat kembali, terus yang udah jebol diganti, diketam, diaplas. Ini tempat listrik Pak, genset ya? Mesin. Kalau itu ruangan apa Mas? Ini kastor. Oh untuk ikan ya? Ini ruangan penyimpanan untuk ikan. Tapi masih gelap, nanti pakai lampu. Kurang lebih butuh waktu sekitar 3 minggu untuk menyelesaikan perbaikan kapal bagian atas. Setelah selesai, nantinya kapal akan diisi ransum atau persediaan logistik untuk melaut selama 7 bulan ke depan. Tungguin update-nya di konten selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton.